Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita awali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami menjalani dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dan menuntun aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, nama firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari terkasih. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara yang terkasih, dalam pembacaan firman pagi ini, bagaimana kita melihat bagaimana Allah berbicara tentang nasihat, ajaran, ataupun teguran. Dasar dari nasihat atau ajaran atau teguran jelas diawali dengan kasih. Barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuajar. Dasar dari segala nasihat teguran adalah kasih. Ternyata dari sini kita belajar suatu hal yang sangat menarik, bagaimana di dalam unsur teguran atau ajaran ternyata harus ada kasih di dalamnya. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata ada ungkapan yang mengatakan kasih tanpa teguran akan merusak. Kasih tanpa teguran akan merusak. Teguran tanpa kasih akan menghancurkan. Oleh sebab itu yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang harus kita ingat di dalam menegur, menasihati adalah kasih. Kasih bukan hanya soal memaafkan, tetapi dalam kasih juga harus ada yang namanya nasihat teguran. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, dari nasihat ini, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, dari sudut yang menerima teguran. Bukalah hatimu, sebab teguran yang kita terima adalah bentuk kasih dari Allah atau dari seseorang kepada kita. Oleh sebab itu, hendaklah seorang anak mendengarkan teguran dari orang tuanya, sehingga dia menyadari bahwa teguran itu bukan hanya amarah atau kebencian, tetapi merupakan kasih orang tua kepada anaknya, sehingga engkau akan sukses kelak di dalam kehidupanmu. Dengarkanlah teguran nasihat dari orang tuamu. Yang kedua, bagi yang menegur atau memberikan teguran, hendaklah kasih di dalamnya. Beberapa banyak orang tua menegur menasihati anaknya melalui cara yang salah, melalui amarah, melalui emosi, bahkan kebencian, sehingga anak yang mendengar bukannya untuk menerima masuk ke dalam hatinya, malah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau bebal keras kepala. Sehingga melalui firman Tuhan saat ini, orang tua diingatkan, sehingga ketika menegur, menasihati, hendaklah kasih di dalamnya. Sehingga banyak cara di dalam menegur atau menasihati bagi anak-anaknya. Salah satu yang kita ingat, bagaimana sebuah lagu yang diciptakan oleh Dr. Swalon Simatupang mengenai Anakku Naburju. Suatu bentuk nasihat, pengajaran yang diberikan oleh Swalon kepada anak-anaknya. Tetapi kita yang mendengar di dalam lagu itu, semua anak yang mendengar lagu tersebut merasa diberikan pengajaran oleh orang tuanya, bukan hanya anaknya sendiri. Sehingga kita lihat melalui lagu pun seorang anak bisa diajarkan tentang arti sebuah hidup. Dari setiap bait lagu yang kita dengar dari Anakku Naburju, suatu pengharapan nasihat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan anak-anak kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengingat bahwa kasih adalah nasihat dan ajaran, sehingga hati kita boleh terbuka kepada ajaran tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami, terlebih kepada kami orang tua yang sering menasihati anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami agar kasih di dalam ajaran nasihat yang kami berikan, sehingga banyak cara yang boleh kami pakai untuk menasihati anak-anak kami. Ajarlah kami memperoleh kebijaksanaan agar boleh memberikan nasihat-nasihat untuk anak-anak kami meraih masa depannya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman inilah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami.
Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua.